Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa azwajihi ummahatil mu'minin wa auladihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansari radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i atba'ihi wa syuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal musannifin wal muallifin wa jududina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina ghafarallahu lana wa lahum. Thumma nakhussu khususan ila hadrati sultanil awliya'il awal sayyidi syababi ahlil jannati sibati khairil bariyah Abi Muhammadin Sayyidina Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhihi syahid Sayyidina Al-Husayn wa walidayhima Sayyidina Ali ibn Abi Talib wa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Il-Batul radhiyallahu ta'ala anhum. Thumma khususan ila muallifi hadzal kitab Kashifatis Saja wa Kitabi Safinatin Najah rahimahumallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita dapat bersua kembali untuk meneruskan kajian kita mengenai kitab Kashifatus Saja yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan maratibul iman, tingkatan-tingkatan iman. Sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang tingkatan-tingkatan iman ini, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan memasuki tingkatan iman yang kelima, yaitu iman haqiqah, imanu haqiqatin, iman hakikat. Iman yang pertama iman taklid, imanu taklidin atau iman taklid. Tingkatan yang kedua imanu ilmin, iman ilmu.
Tingkatan yang ketiga imanu ayanin, iman ayan. Tingkatan iman yang keempat imanu haqqin, iman hak. Dan tingkatan yang kelima adalah imanu haqiqatin, iman hakikat. Perlu bapak-bapak dan saudara-saudara ketahui bahwa ulama ahli tauhid atau yang lazim disebutkan dalam istilah tasawufnya adalah al-arifin. Para ulama al-arifin yang telah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya itu mengatakan bahwa awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan hadis? Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Ungkapan ulama ini apa yang dimaksud? Awaluddin ma'rifatullah. Yang dimaksud dengan ungkapan ulama al-arifin ini adalah bahwa syarat pertama dan utama bagi setiap mukallaf wajib mengetahui makna dari hukum akal. Pada pertemuan yang lalu saya telah membahasnya bahwa hukum akal itu dibagi menjadi 3. Hukum akal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama wajib akli. Kalau redaksi Arabnya al-wajibul aqliyu, wajib akli. Yang kedua mustahil akli. Dan yang ketiga jaiz aqli. Artinya yang pertama itu wajib menurut akal, yang kedua mustahil menurut akal, dan yang ketiga adalah jaiz, artinya boleh menurut akal. Nah, adapun definisi atau ta'rif dari wajib akli atau al-wajibul akli adalah ini wajib difahami, wajib diketahui dan difahami. Sebab dengan mengetahui dan memahami 3 perkara ini, 3 hukum akal ini dijadikan jalan untuk mengenal Allah. Maka orang yang tidak memahami makna dari 3 perkara ini, maka di dalam kitab Kifayatul Awam dikatakan laisa biaqilin, bukanlah dia termasuk orang yang berakal. Kalau orang yang tidak punya akal, maka segala ibadahnya tidak sah. Salatnya tidak sah, puasanya tidak sah, hajinya tidak sah, dan lain sebagainya tidak sah. Maka dari itu ini wajib hukumnya setiap mukallaf, setiap orang Islam yang akil balik memahami, mengetahui makna dari hukum akal yang 3 ini. Adapun makna dari wajib akli, wajib menurut akal adalah al-wajibul aqliyu huwa ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal akan ketiadaannya. Maksudnya la yusaddiqul aqlu bi adamihi, akal tidak membenarkan dengan ketiadaannya. Kalau sesuatu itu tidak ada, akal tidak membenarkan. La yusaddiqul aqlu bi adamihi, la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Artinya akal tidak membenarkan akan ketiadaannya.
Faham? Ini wajib loh. Wajib hukumnya kita ini faham. Saya, saudara-saudara, wajib memahami hukum akal yang 3 ini. Kalau tidak faham, berarti kita tidak tergolong atau tidak bisa dikategorikan orang yang berakal. Kalau orang yang tidak sehat akalnya melakukan ibadah, secara otomatis ibadahnya tidak sah. Sama halnya dengan orang majnun, orang gila, orang mabuk. Kalau melakukan ibadah tidak sah. Bahkan mendekati sholat saja tidak boleh, apalagi sampai mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Dan janganlah kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ini yang dimaksud oleh ayat Al-Quran ini adalah orang yang tidak berakal, bukan orang gila secara medis. Bisa jadi menurut hukum fikihnya itu adalah gila secara medis, secara teori dokter. Tetapi kalau menurut ahli tauhid adalah orang yang tidak memahami makna-makna dari hukum-hukum akal yang 3 ini, itulah mereka yang tidak dikategorikan orang yang berakal. Dan ini berdampak kepada ibadah yang kita lakukan. Kalau kita tidak memahami hukum akal yang 3 ini, maka segala ibadah yang kita lakukan, maaf, tidak sah. Faham enggak mana tadi? Al-wajibul akli, wajib akli, wajib menurut akal. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal, artinya sesuatu yang tidak logis, yang tidak bisa diterima akal, akan ketiadaannya. Atau makna yang lebih jelasnya, yang lebih gamblangnya adalah ai la yusaddiqul aqlu bi'adamihi. Artinya akal tidak membenarkan dengan ketiadaannya. Contohnya di dalam kitab Kifayatul Awam dicontohkan kat tahayyuzi lil jirmi, seperti mengambilnya tempat atau membutuhkan tempat bagi suatu benda. Wajib apa enggak? Suatu benda membutuhkan tempat. Wajib. Dan akal tidak akan menerima kalau ada benda yang tidak membutuhkan tempat atau yang tidak mengambil tempat. Maka akal sehat kita tidak bisa menerimanya. Ini wajib difahami. Kalau orang yang tidak memahami ini, dia dikategorikan tidak berakal, karena berdampak kepada amal-amal ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, al-mustahilul aqliyu, mustahil aqli. Apa takrif atau definisinya? Kalau yang pernah mondok ya seharusnya tahu. Karena Kifayatul Awam ini adalah kitab rujukan yang utama yang dipelajari di pesantren-pesantren salaf. Apa takrif al-mustahilul aqli? Kebalikan dari al-wajibul aqli. Al-mustahilul aqli adalah kebalikan dari al-wajibul aqli. Ta'rifnya atau definisinya adalah ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal akan keberadaannya. Ai la yusaddiqul aqlu biwujudihi.
yakni akal tidak membenarkan akan keberadaannya. Kalau sesuatu itu ada, wujud, akal tidak menerimanya. Artinya tidak rasional, tidak logis, tidak masuk akal. Contohnya apa? Kan kapan hari sudah saya contohkan. Contohnya apa? Ada suatu benda atau jirim atau jisim. Kalau dalam istilah tauhid disebut jirim atau jisim, maksudnya adalah benda. Kalau ada suatu benda dalam satu waktu secara bersamaan tidak bergerak dan tidak diam, masuk akal enggak dengan keberadaannya itu? Masuk akal enggak? Enggak kan? Kayak botol ini diam ya. Kalau dia diam, dia tidak bergerak. Tidak mungkin botol ini dalam satu waktu secara bersamaan tidak diam, tidak bergerak, atau bergerak dan diam. Tidak mungkin. Akal tidak menerima, akal sehat kita menolaknya. Tidak logis, tidak masuk akal. Jadi selama ini kalau kita dari semenjak kita balik sampai umur sekian, kita beribadah, sholat puasa, haji. Kalau kita belum paham ini, maka kita dikategorikan orang yang tidak berakal. Otomatis ibadah kita tidak sah. Jadi sampai detik ini ibadah yang kita lakukan tidak sah. Maaf ini. Jelas makna dari mustahil akli, mustahil menurut akal. Kemudian yang ketiga, al-jaizul akli. Jaiz akli, jaiz menurut akal. Artinya boleh ada, boleh tidak menurut akal. Ta'rifnya adalah ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang tergambar di dalam akal ada dan tidaknya. Ai yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adamihi. Artinya akal membenarkan dengan ada dan tidaknya. Jelas? Akal membenarkan dengan ada dan tidaknya sesuatu itu. Jelas ya? Itu jaiz akli. Contohnya, benda ini kalau tidak diam, ya bergerak. Kalau tidak bergerak, ya diam. Boleh kan? Boleh diam, boleh bergerak. Kalau dia bergerak, otomatis tidak diam. Kalau dia diam, otomatis tidak bergerak. Faham? Jelas? Susah ya? Kayaknya susah, dan enggak sebenarnya. Saya dulu begitu waktu belajar tauhid itu, ya karena tidak ada mood. Makanya kalau sudah mood tuh ngaji itu, walaupun pelajaran itu semudah apapun tidak paham. Makanya mood itu bangkitkan. Harus ada semangat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan di dalam sebuah bait syairnya, sebagaimana yang tertera di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ala, ketahuilah, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Saumbika
am majmu'iha bi bayani, maka aku akan menjelaskan kepadamu tentang jumlahnya bi bayani dengan secara jelas. Yang pertama, zakain. Orang yang menuntut ilmu itu syarat pertama harus zaka, harus sehat akalnya, cerdas. Kalau dia tidak cerdas, idiot, otomatis tidak akan faham ilmu itu. Ini syarat pertama. Terus syarat yang kedua, zakain wa hirsin. Nah, hirsin ini bersemangat, ada semangat, kemauan tinggi, tekad. Kemudian wastibarin, kesabaran. Orang menuntut ilmu itu penuh dengan cobaan dan tantangan. Maka di dalam menuntut ilmu itu orang harus punya sikap dan sifat sabar. Sabar ketika menghadapi kesulitan, jangan berputus asa. Kemudian yang keempat, wabul ghatin, harus ada sangu, bekal. Orang menuntut ilmu itu kalau nggak ada sangunya, ya tidak bisa. Untuk kebutuhan sehari-hari, makannya, kemudian misalnya beli deterjen untuk nyuci pakaian, itu kan butuh sangu, bekal. Terus yang kelima, wa irsyadu ustadzin, harus ada bimbingan dari seorang guru. Dan yang terakhir, waktu li zamanin, panjang waktunya, artinya sepanjang masa. Jadi batasnya orang menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Selama hayat masih dikandung badan, ya selama itu orang itu wajib menuntut ilmu sampai ajal tiba. Bagaimana jelas hukum akal yang 3 tadi? Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Berarti kita sudah mulai, menurut ulama ahli tauhid, kita termasuk orang yang dapat dikategorikan orang yang berakal. Dan insya Allah segala ibadah kita sah, asalkan memenuhi syarat dan rukunnya yang diatur di dalam fikih. Makanya kalau kita tidak memahami hukum akal yang 3 itu, saya menjelaskan tingkatan iman ini pasti ngambang di pikiran bapak-bapak dan saudara-saudara. Apa ya maksudnya? Pasti gitu. Tapi kalau sudah punya modal dasar, memahami hukum akal yang 3 ini, maka insya Allah paham. Bagaimana? Sudah paham? Kalau tidak paham, nanti dicari di kitabnya. Kitab Kifayatul Awam, ada keterangan di sana tentang hukum-hukum akal itu. Kalau tidak bisa baca tidak paham Arab yang asli, insya Allah ada terjemahannya kok. Ada terjemahannya. Biasanya yang suka menterjemah itu Ustadz siapa namanya tuh, yang dari Jawa Tengah itu, banyak hasil karya beliau dari menterjemah kitab-kitab yang ada. Kalau nggak salah namanya Ustadz Sunarto, kalau nggak salah. Itu beliau itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan khawatir kalau beli buku beliau. Wa khamisuha, dan tingkatan yang kelima dari tingkatan iman adalah imanu haqiqatin, adalah iman hakikat. Apa yang dimaksud dengan iman hakikat? Wa huwal fana'u billahi,
Dan adapun iman hakikat itu adalah fana billah. Wah, ini ya, istilah-istilah atau ungkapan ahli tauhid itu sulit loh memahami maksudnya. Al-fana'u billah, fana, lenyap dengan Allah. Maksudnya apa? Fana, lenyap dengan Allah. Faham kira-kira yang dimaksud ini? Faham? Iman hakikat, iman tingkatan yang kelima adalah fana billah. Al-fana'u billahi was-sakru bihubbihi, dan mabuk disebabkan mencintai Allah. Saya lanjutkan. Fala yashhadu illa iyyahu, maka dia tidak menyaksikan kecuali hanya kepada Tuhannya. Permisalannya atau contohnya itu kaman ghariqa fi bahrin, seperti orang yang tenggelam di lautan. Walam yara lahu sahilan, maka dia tidak bisa melihat pantai. Kalau orang tenggelam di lautan, tidak mungkin dia bisa melihat pantai, karena dia sudah fana, lenyap dengan Allah, dan mabuk disebabkan sangat mencintai Allah, sehingga dia tidak melihat sesuatu selain Allah. Apapun yang dilihatnya, fokusnya kepada Allah. Langsung dia rujuk kepada Allah. Tidak seperti kita mentok kepada satu benda ini, kita mengagumi benda ini tanpa kita tahu apa di balik benda ini, rahasia di balik benda ini. Kalau orang yang sudah imannya iman hakikat, yang fana billah, lenyap bersama Allah, ya, dan mabuk disebabkan cintanya kepada Allah, maka ketika dia melihat botol ini, yang dilihat adalah penciptanya. Oh, botol ini tidak mungkin ada kalau tidak ada yang menciptakan. Nah, kalau secara zahir yang menciptakan ini adalah karya manusia ini. Manusia itu siapa yang menciptakan? Dia langsung ke gini, ke asalnya langsung. Ketika melihat sesuatu, dia langsung ke asalnya. Itu yang dimaksud dengan fana billah. Makanya kalau orang yang tidak bisa menghilangkan sifat-sifat rendah dari hatinya, sifat-sifat tercela dari hatinya, maka dia tidak akan bisa meraih tingkatan iman hakikat ini. Dia tidak akan bisa lenyap bersama Allah. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, mutu qabla an tamutu. Matilah kalian sebelum kalian mati. Ya, bukan bunuh diri. Salah itu. Yang dimaksud mati yang pertama, matilah kalian secara maknawi qabla an tamutu, sebelum kalian mati secara indrawi, secara hissi. Itu yang dimaksud. Artinya orang itu harus mampu mematikan sifat-sifat tercela yang ada dalam dirinya. Misalnya ujub, merasa diri. Nah, ini kalau masih ada hidup dalam hati, tidak kita bisa mematikannya, maka kita tidak bisa ya fana bersama Allah. Ujub, bangga diri, kalau bukan saya yang merancang masjid ini tidak mungkin jadi.
Ini harus hilang, ini harus dihilangkan dari hati. Kalau ini masih bercokol dalam hati, selama itu orang itu tidak akan fana bersama Allah. Itu namanya ujub, bangga diri. Kalau tidak saya yang berbuat, tidak akan selesai ini. Kalau tidak saya yang mengajar orang itu, dia tidak akan bisa. Kalau tidak saya, ananiyahnya masih tinggi, keakuannya masih tinggi. Ini adalah hijab yang mendindingi kita dengan Allah, dinding penghalang kita dengan Allah. Makanya di dalam sebuah hadis tadi, mutu qabla an tamutu, matilah kalian secara maknawi sebelum kalian mati secara hissi, secara indrawi. Artinya sebelum roh kita berpisah dengan jasad kita. Wa man arada ayyanzura ila mayyitin, barang siapa yang ingin menyaksikan kepada mayit yamshi 'alal ardi, yang berjalan di muka bumi ini, falyanzur ila Abi Bakrin, kata Rasulullah. Maka perhatikanlah kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sedikit pun tidak ada dunia di dalam hatinya. Makanya beliau ketika turun ayat tentang infak, maka semua yang beliau miliki diinfakkan untuk kepentingan Islam. 1 sen pun tidak disisakan. Tapi Rasulullah tahu kondisi jiwa beliau dengan keluarga beliau. Ketika beliau menyerahkan semua harta kekayaannya kepada Rasulullah untuk perjuangan menegakkan Islam, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, "Hai Abu Bakar, apa yang Anda sisakan?" Maka beliau mengatakan, "Tidak tersisa sedikit pun dari harta yang aku miliki. Aku hanya memiliki Allah dan engkau ya Rasulullah." Begitu hebatnya beliau, bisa mencampakkan unsur-unsur duniawi dari hatinya. Beliau tidak menempatkan dunia itu dalam hatinya. Beliau menempatkan dunia dalam genggamannya. Kalau orang menaruh dunia dalam hatinya, mereka akan diperbudak oleh dunia. Tetapi kalau orang bisa menaruh dunia dalam genggamannya, maka dia akan bisa mengatur dunia tersebut demi kepentingan agama. Itu hebatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pantas kalau beliau itu adalah sahabat yang termulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Hatta dibandingkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalau orang masih menempatkan dunia dalam hatinya, sebanyak apapun harta benda yang dia miliki, dia tidak akan pernah tentram, damai dan bahagia. Dia tidak akan pernah mencapai kebahagiaan, karena masih bergantung kepada sesuatu selain Allah. Ya, ini tujuan kita ngaji, bukan hanya teori belaka. Ya, kita fahami dan kita laksanakan pada diri kita. Mudah-mudahan, karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.